A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa barakati ulumihi bikum fid dharain amin. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Udah paham kita artinya dari itu ya. Amanu fil madi, wahai orang-orang yang telah beriman. Kutiba asal katanya dalam bahasa Arab kataba menulis, kutiba dituliskan. Ditulis di Lauhil Mahfuz, kemudian diterapin di sini jadi wajib gitu. Maksudnya kutiba diwajibkan, furido. Tuh kata apa di sini tafsirannya furido. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Berarti kalau kutiba apa maknanya? Furido, diwajibkan tuh. Kutiba asal katanya kataba menulis. Kataba menulis, ditulis di Lauhil Mahfuz jadi wajib buat kita tuh. Furido diwajibkan alaikum atas kalian al-qisasu. Kisos. Ini bicara hukum kisos. Hukum bagaimana tentang apa sih namanya ini hukum ini? Hukum pidana, kisos, hukum pidana. Jadi dalam fikih ada babul jinayat. Bab jinayat, bab tentang hukum pidana. Ada tuh di kitab fikih ada ngomongin babul jinayat, bab ngomongin tentang pidana. Bagaimana orang yang membunuh? Tuh, hukumnya orang yang membunuh bagaimana? Yang dia bunuh ternyata bagaimana anak orang tua bunuh anaknya, kena kisos nggak? Nah, adik kita pikir tuh. Kalau orang tua nggak kena kisos, kenapa? Karena orang tua itu sebab adanya anak. Tuh, ketika orang tua bunuh anak nggak kena kisos, tapi kena ada nanti ada hukumannya lagi, beda hukumannya. Kalau kisos itu apa? Hukuman setimpal. Dia dibunuh lagi, itu namanya kisos. Ada lagi nanti diat itu denda. Bunuh satu orang dendanya berapa? 100 onta. Tapi dengan catatan bunuhnya sengaja. Kalau ada yang nggak sengaja, tapi dia bertujuan tapi nggak sengaja. Ada maksud tapi nggak sengaja. Niatnya cuma mau jorokin, mau main-main. Kecemplung dia di laut, mati. Nah itu namanya. Yang itu dia nggak kena kisos, tapi dia kena denda doang. Nanti ada kena diat. Jadi adik kita fikir nanti pembahasan kisos panjang juga itu ngomongin babul jinayat. Di sini cuman keterangannya aja sebagian. Kalau mau lebih detail lagi nanti di bab fikih ya, ngomongin babul jinayat, bab hukum pidana, hukum kisos. Kalau kita lihat asbabun nuzul, ayat ini turun dari mana? Jadi ada di sini nazalat fi hayyaini pada dua perkampungan min ahyail arabi dari perkampungan Arab iktatalu fil jahiliyah. Mereka kerjaannya saling membunuh tuh pada zaman jahiliyah. Emang dari zaman jahiliyah dulu di Madinah ada dua suku namanya itu Aus dan Khazraj tuh. Dalam sejarah ada suku namanya Aus dan Khazraj. Itu awalnya adik abang saudara. Jadi dia dari Yaman tinggal hijrah ke Yashrib. Yashrib apa nama Yashrib? Madinah masih kosong tuh, belum ada orang. Dia itu ngungsi tuh. Ini kayaknya cakep kita tinggal di sini tuh. Dia tinggal di mana tuh? Di Yashrib di kota Madinah. Tinggal tuh. Tapi ini adik abang lama-lama punya anak banyak nih. Aus punya anak banyak, Khazraj punya anak banyak. Jadi suku besar di Arab tuh. Jadi suku besar. Aus punya Qabilah, jadi suku besar. Qabilah Aus dan Qabilah Khazraj. Tuh ada dua tuh. Nah, ini kerjanya berantem mulu nih. Berebut lapak parkiran, berebut lapak apa aja di pasar, berantem. Emang kerjaan gitu. Di pasar jadi keributan dari dulu udah ada tuh. Di Arab sendiri berebut lapak, berebut lahan, berebut apa. Udah ramai tuh di zaman Arab, udah sering tuh terjadi. Itu Aus dan Khazraj tuh. Di sini boleh jadi tuh. Ya, ada anak gabus, ada anak mana sini? Anak FBR berebut lapak berantem. Dari Arab sendiri pada berantem tuh. Suku Aus dan Khazraj pada berantem. Enggak lama dia berantemnya cuma 120 tahun. 120 tahun. Ja'al Islam, datang Islam kelar tuh. Damai tuh. Datang Islam, damai. Tuh. Kenapa dia berantem mulu urusannya? Karena di belakang mereka ada Yahudi. Wah, ada Yahudi. Ada yang ngadu domba. Jadi kalau suku Aus dia itu di belakangnya ada Yahudi Khuraidah. Ada kelompok Yahudi Khuraidah. Dia berada di suku Aus. Ada lagi di suku
Khazraj, ada lagi dia Qainuqa dan Nadir. Ada Yahudi Qainuqa dan Nadir. Yahudi juga punya golongan-golongan tuh. Ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Nadir tuh. Begitu. Nah, ini Aus dan Khazraj kalau perang main kuat-kuatan. Kalau emang dia yang berkuasa, dia dari golongan dia dibunuh satu, dia nggak mau dimatiin satu lagi. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Wah. Yang dimatiin budak, orang merdeka harus mati. Enak aja begitu. Nah, hukum Islam turun nih. Jadi sebelum ada ayat ini terjadi begitu tuh. Golongan kabilah anu budaknya dibunuh. Dia nggak mau bunuh budak lagi. Yang dibunuh harus orang merdeka, itu juga lebih dari satu apa segala macam, harus bayar ini segala macam tuh. Banyak. Nah, turun ayat ini. Jadi asal asbabun nuzul itu. Ya, terjadi peperangan. Di sini dijelasin tuh. Fakanat bainahum qatla wa hurubun wa jarahatun katsiratun tuh. Ada di situ mereka pada mengalami peperangan, tuh, pembunuhan, tuh. Mereka tidak mengambil kisos tuh. Tuh, tidak mengambil kisos. Wa kana li ahadil Huzainain, ada dari sekelompok mereka tula yang mempunyai keunggulan alal akhir atas yang lain. Bil kasrati, lebih mulia, lebih banyak kaumnya. Sampai-sampai ini golongan ini saking berkuasanya, dia kalau mau nikah sama golongan sono nggak pakai mahar lagi. Udah lu harus mau nikah sama anak gua. Wah. Jadi zaman dulu premanisme apa kalau bahasa kita ya? Premanisme ya. Iya, geng, itu udah ada. Lu harus mau nikah tuh, nggak pakai mahar jadi. Kalau nggak mau habis. Ya, nggak mau habis diserang. Tuh, udah ada tuh golongan-golongan yang model begitu. Ini datang Islam. Itu ada satu riwayat, ini ayat turun kepada kaum Arab di masa jahiliyah itu tuh, dua suku Aus dan Khazraj tuh. Ada juga yang mengatakan ini turun bukan buat dia, tapi buat apa? Buat Yahudi dan Nasoro tuh. Zamannya Yahudi udah ada kisos, tapi nggak ada diat, nggak ada apa, nggak ada hukum maaf. Namanya orang dimatiin, matiin lagi tuh Yahudi. Kalau orang Nasoro syariatnya ketika ada orang dibunuh nggak dibunuh lagi, tapi bayar diat tuh. Mereka jadi kisos itu udah ada zaman dulu, cuman syariatnya beda-beda. Kalau orang Yahudi syariatnya gimana tadi? Orang bunuh lagi, nggak ada diat. Nah, kalau orang Nasoro ada orang bunuh nggak dibunuh lagi, tapi dia harus bayar diat tuh, bayar denda. Nah, Islam ini beda. Ketika datang Islam ini beda. Makanya di sini ayatnya kita baca, alaikumul qisasu, kutiba alaikumul qisasu, diwajibkan atas kalian kisos fil qatla, di dalam pembunuhan, atau fi di sini maknanya sabab. Fil qatla, sebab pembunuhan. Wasfan al mumasalatu, kisos yang mumasalah, hukuman yang setimpal. Hukuman mumasalah. Ketika kita ada orang tangannya dipotong, potong lagi, itu namanya kisos. Kisos itu artinya hukum mumasalatu, hukum yang sama, yang setimpal. Ada orang kupingnya ditenggel sama si fulan, samperin lagi, bawa ke pengadilan, penggel lagi tuh apa kupingnya lagi. Namanya kisos. Apa kisos? Al mumasalatu, hukuman yang setimpal. Tapi ada syaratnya. Yang melakukan eksekusinya bukannya kita, siapa? Algojo atau pemerintah. Pemerintah, jangan kita. Wah, gue udah ditonjok sama dia, gue tonjok lagi, yang jangan. Ya, itu buat yang hukum yang di situ ada hukum Islam di negara itu. Kita nggak bisa. Ada orang kampung ini dibunuh, kita samperin, kita tangkap, kita bunuh lagi. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Ya, yang boleh membunuh siapa ini? Pemerintah. Yang boleh menegakkan kisos itu pemerintah, gitu. Orang nggak sholat, diperingatin, nggak mau juga, diperingatin lagi nggak mau juga, sampai maghrib nggak mau juga, ditangkap, suruh dibunuh kan? Nah, dalam Islam begitu, tapi negara Islam. Kalau kita mah nggak di sini, aman-aman aja, mau nggak sholat juga aman-aman aja. Terus wasfan, baik secara sifat tuh, secara sifat. Kalau emang dipotong kuping, balas kuping. Wa fi'lan, atau secara perbuatannya, caranya bagaimana? Sifatnya, caranya harus sama. Tuh, namanya kisos. Al-hurru, orang merdeka, yuktalu, dibunuh bil hurri, sebab membunuh orang merdeka.
Orang merdeka dibunuh sebab orang merdeka. Tuh. Lah kalau orang merdeka bunuh budak nggak kena hukum dong. Kena tapi nggak kena kisos. Bedanya begitu. Paham nggak di sini? Al-huru orang merdeka yuktalu dibunuh bil huri sebab membunuh orang merdeka. Tuh. Kalau orang merdeka bunuh budak, dia dihukum nggak? Dihukum, cuma hukumnya bukan kisos. Nanti dia dibawa ke pengadilan, ada hukumnya tahzir. Tahzir tuh, dihukum dia sama pengadilan tuh. Nanti sesuai bagaimana yang ada berlaku di pengadilan itu, bagaimana hukumnya ketika orang membunuh budak gitu. Namanya tahzir, ada di kitab fikih juga tuh. Hukum tahzir, bagaimana dia seorang hamba, seorang merdeka ketika dia menghukum budak, ketika dia membunuh budak. Nggak kena kisos, tapi kena hukuman juga. Di sini kan dibahas al-huru orang merdeka yuktalu dibunuh bil hurri sebab membunuh orang merdeka. Wala yuktalu dan tidak dibunuh tuh. Yuktalu naibul fa'ilnya al-huru, huwanya al-huru. Wala dan tidak yuktalu dibunuh al-huru orang merdeka bil abdi sebab dia membunuh budak. Orang merdeka enggak dibunuh sebab bunuh budak. Tuh. Wal abdu bil abdi dan hamba dibunuh bil abdi sebab bunuh hamba. Budak dibunuh sebab bunuh budak. Kalau budak bunuh budak, dibunuh lagi. Wal unsa bil unsa. Perempuan dibunuh sebab bunuh perempuan. Nah, kalau perempuan bunuh laki bagaimana? Ada tafsiran di sini nanti dibahas, tenang aja. Wa bayyanati sunnatu dan bayyanati sunnatu menjelaskan sunnah anna zakaro sesungguhnya zakaro laki-laki yuktalu dibunuh biha sebab perempuan. Tadi kan katanya masalah hukum setimpal, hukum yang sama. Laki sama perempuan sama nggak? Kan beda. Ada kesamaan nggak? Wa annahu bahwasanya tu'tabaru wa annahu bahwasanya tu'tabaru dianggap tuh naibul fa'ilnya unsa atau al-mumasalatu naibul fa'ilnya al-mumasalatu tu'tabaru al-mumasalatu dianggap persamaan itu fiddin di dalam agama. Biar kata perempuan bunuh laki tetap dihukum sama dalam apa? Dalam agama. Kalau masalah laki sama perempuan beda nggak? Beda. Kalau begitu kan di sini perempuan dibunuh sebab bunuh perempuan. Perempuan bunuh laki dibunuh lagi nggak dia? Dikisos lagi nggak? Dikisos. Kan beda. Laki sama perempuan beda. Sama dari sisi apa? Biddin dari sisi sama-sama Islam. Wah, paham nggak ayat Quran tuh? Quran yang ngomong ini. Ya, jadi ditafsirin tuh. Kan ayatnya perempuan dibunuh sebab bunuh perempuan. Kalau perempuan bunuh laki, dibunuh lagi nggak? Dibunuh. Lah kan beda laki sama perempuan. Sama dari sisi tu'tabaru biddin. Disamakan, dianggap dari sisi agama gitu. Tu'tabarul mumasalatu dianggap persamaan itu di dalam agama. Tuh, gitu paham ya? Kalau yang beda ini yang beda. Fala yuktalu muslimun. Tidak dibunuh muslim tuh. Wala abdan dan budak yang muslim maksudnya bikafirin sebab bunuh orang kafir. Orang Islam bunuh kafir, enggak dikisos dia, tapi ditangkap dihukum, ada hukumannya. Tapi hukumannya bukan kisos, hukumannya lebih rendah dari kisos, di bawah dari kisos tuh. Fala yuktalu maka tidak dibunuh muslimun orang muslim walau abdan dan tidak dibunuh budak bikafirin sebab dia bunuh orang kafir. Ini serem banget nih ayatnya ngomongin bunuh orang. Tapi ini ayat hukum. Nah, di sini nanti di Al-Qur'an dikatakan hukum itu yang membuat langgengnya kehidupan. Bagaimana ngomongin pembunuhan langgengnya kehidupan? Kenapa? Karena orang berpikir kalau gue bunuh orang gue dibunuh lagi, gue nggak mau bunuh orang. Nah, akan berlangsungnya kehidupan gitu. Tapi kalau orang pada berani bunuh orang sebab hukum bunuh orang cuma penjara. Penjara berapa tahun di sini? Diempanin lagi ya? Diempanin, dikasih makan, enak. Tuh. Itulah hukum Allah sama hukum undang-undang beda. Makanya kita nih, walaupun kita nggak pakai hukum agama Islam, tetap harus kita yakini hukum yang paling baik adalah hukum agama Islam. Gitu.
Tapi nggak serta-merta, wah kita berada di negara togut ini. Wah enggak juga. Serem banget itu khilafah HTI. Wah serem banget. Kalau HTI terlalu berlebihan. Ini menganggap kita ini harus udah hidup pemerintah itu togut. Togut karena apa? Karena tidak menjalankan undang-undang Islam gitu. Kalau kita pakai undang-undang Islam ini berat juga, Pak. Bayangin, bunuh satu orang 100 onta, berapa miliar? Dia nyari duit kita empot-empotan. Kalau di Arab, orang Arab nyari duit gampang. 1 miliar buat dia nggak sulit-sulit amat ya. Kalau kita ini bunuh satu orang 1 miliar, ada nggak? Satu onta 70 juta kali 100. Berapa kira-kira, Bang Nur? 70 kali 100, 700. 70 miliar. Ya, itu kan ada yang di TV dulu itu, siapa itu namanya itu, sampai minta sumbangan dia. 70 miliar, 70 juta dikali 100. 70 juta apa 7 miliar? 7 miliar ya? Ikan satu onta 70 juta kali 100. Ya sapi aja 30 juta, sapi 50. 7 miliar. 7 miliar kalau diterapin di hukum ini. Wah, ampun dah kita dah. Ada hikmahnya juga. Ada hikmahnya juga, kita nggak pakai hukum Islam, tapi kita harus akuin hukum Allah yang lebih baik gitu. Jangan kita berat, karena di Arab mah duit agak-agak gampang juga nyari duit ya. Di apa juga jadi duit di sono. Orang kalau pergi haji di sono, wah, yang punya kontrakan apalagi seneng banget tuh disewa tuh hotel-hotelnya. Masya Allah, pada duit, pada pokoknya banyak duitnya orang Arab dah pokoknya dah. Kalau kita disuruh tadi 7 miliar bayar, gimana nyarinya itu? Bunuh aja gue dah. Bunuh aja daripada gue bayar 7 miliar ya dah. Kita duit 7 miliar bayangin. Pasrah udah kita udah 7 miliar. Terus fala yuqtalu muslimun wala abdan bikafirin wala hurron. Walaupun kafir itu hurron, orang merdeka. Kafirnya bukan budak. Walau kanal kafiru hurron. Walaupun kafirnya itu orang merdeka, sekalipun kafirnya orang merdeka, tetap dia nggak kena kisos, tapi kena hukuman lain, lebih rendah hukumannya di bawah kisos. Kisos hukumnya berat, ketika orang bunuh dibunuh lagi, itu namanya kisos. Ada selain kisos, namanya diat, bayar tebusan. Ada lagi namanya tahzir. Ada lagi kalau emang lebih bagus lagi, suluh damai, nggak bayar diat, nggak bayar apa, udah biarin dah. Gue ridho, sekarang gue minta duit sama lu juga percuma, nggak bakal balik itu nyawa anak gue. Udah biarin dah, nyawa saudara gue nggak bakal balik. Udah dah, gue ikhlasin udah dong, gak usah bayar apa-apa. Itu lebih cakep lagi. Lebih apa namanya? Itu namanya suluh, damai, melakukan damai. Faman ufiya lahu wallahu alam bissawab. Panjang ayatnya.